Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Guru Saham. Di video kita kali ini kita akan membahas atau merekap sinyal-sinyal sebelumnya yang kita sudah rilis seminggu yang lalu, teman-teman. Jadi untuk analisa atau sinyal yang minggu lalu kita sudah ada beberapa analisa dan sinyal juga, teman-teman. Dan kita akan coba bahas satu per satu di sini, teman-teman. Pertama ada XAUUSD, ada US 100, Euro USD, GBP Japan Yen, USD Swiss franc dan USD Japan Yen. Oke, yang pertama kita akan coba bahas di XAUUSD terlebih dahulu. Oke, jadi dari analisa atau sinyal sebelumnya kita ada posisi buy limit ya di sini ya, teman-teman ya. Dan di sini nampaknya harga tidak mencapai area buy limit ya, teman-teman ya. Kalau dilihat dia masih berada di atas dan belum ada koreksi sama sekali. Nah, ini jadi bahaya ya kalau besok harga itu masih berada di area ini. Nah, di sini harga masih berada di area ini dan kemudian dia turun. Nah, dia bisa jadi akan terus lanjut turun, teman-teman. Jadi ini cukup berbahaya untuk area saat ini, karena di range saat ini untuk XAUUSD itu seharusnya ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau dia masih terus bertahan di area ini ya, ada kemungkinan dia akan koreksi cukup dalam, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada terbentuk equal structure ya di sini ya, jadi semacam equal low liquidity di sini. Jadi kalau dia break hingga break seperti ini, kemungkinan dia akan bisa untuk melanjutkan bullish, tapi dia akan melanjutkan penurunan setelah dia terbentuknya coach gitu. Jadi dengan asumsi dia untuk koreksi seperti ini, otomatis di sini area ini jadi area change of character ya, teman-teman ya. Nah, kalau dia berhasil koreksi, kemungkinan di sini area ini jadi area change of character gitu. Jadi kalau di sini sudah jadi area change of character, kemungkinan dia akan mencoba retest kembali masuk ke area ini, baru melanjutkan penurunan. Jadi sebaiknya untuk saat ini kita masih waspada untuk wait and see dulu. Jadi untuk XAUUSD kemungkinan masih bisa terus lanjut naik kalau dia ada konfirmasi kenaikan ya, teman-teman ya. Terlebih dia perlu break area ini terlebih dahulu. Dia perlu break area ini terlebih dahulu. Nah, kalau di sini dia tidak bisa break, kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan. Nah, kalau kita mau ambil posisi sell, sebenarnya bisa-bisa saja. Kita bisa lihat di time frame M15 di sini. Di sini nampaknya ada area order block cukup bagus ya di sini ya, teman-teman ya. Area order block ini harga sudah mitigate fair value gap juga di sini. Nah, di sini kan ada fair value gap, harga sudah termitigate. Dan di sini harga membentuk order block ya. Jadi order block di sini kita bisa perhatikan. Jadi di candle bullish terakhir di sini, teman-teman. Jadi kalau dia masih mencoba untuk naik, nah kita lihat di sini nanti kalau dia ada konfirmasi coach atau pertanda dia mau bearish, kita bisa ambil posisi sell di sini sebenarnya. Dan untuk asumsi TP, nah untuk TP nya kita bisa ambil TP sampai ke area ini di low terakhir atau di area equal structure di sini. Nah, jadi ini mungkin untuk minggu depan ya, teman-teman ya, karena ini masih recap. Jadi ini sebaiknya kita tunggu aja wait and see sampai nanti pagi close ya, teman-teman. Nanti pagi close dan besok Seninnya itu open gitu. Kalau Senin open kemungkinan ada gap. Kalau kita lihat dari sekarang loh, mungkin akan ada gap antara gap up atau gap down. Dan kalau kita perhatikan sih dia ada kemungkinan untuk gap down dulu, teman. Jadi dia ada, misalkan nanti kalau dia close di area ini ya, teman. Nah, di sini kan areanya pas dengan area supply di sini, teman-teman, atau area inducement di sini. Kemungkinan dia akan coba gap di sini ya untuk Seninnya, dan harga akan langsung naik, tutup gap sekaligus masuk ke area supply di sini. Nah, ketika harga masuk area supply, kemungkinan dia akan koreksi cukup dalam, kemungkinan ya, teman-teman.
Oke, jadi mungkin untuk XAUSD seperti itu teman-teman. Terus next kita pindah ke pair selanjutnya untuk di US 100 atau US tag. Untuk US 100 atau US tag sebelumnya itu kita sudah running profit ya teman-teman ya. Kita sudah running profit. Kita entry cukup bagus di sini. Untuk entry cukup bagus walaupun harga sudah retest lagi di sini. It's okay, nggak masalah. Jadi dia masih berada di bawah 50% dari stop lossnya gitu teman-teman. Harga masih running sampai ke RR 1/2. Jadi kita sudah profit 1/2 atau risk and reward 1/2. Kita sudah TP parsial yang jelas di sini. Kita sudah share di grup juga untuk ngasih info kalau kita sudah TP parsial gitu teman-teman. Teman-teman bisa cek aja di grup teman-teman. Kalau saya sudah share untuk close parsial atau TP parsial ya. Kemudian untuk stop loss kita pindahin di entry. Nah, fungsi stop loss di entry itu ya seperti ini teman-teman. Jadi ketika harga berbalik arah ya, harga balik arah menyentuh stop loss, kita nggak rugi sama sekali karena stop loss berada di entry. Itu. Jadi setelah stop loss berada di entry, harga langsung otomatis close. Nah, di sini kan harga langsung terus lanjut naik ya. Nah, kalau kita nggak close di sini, harga lanjut naik dan masuk ke area stop loss sebelumnya. Nah, ini kan jadi rugi ya kalau stop loss di sini. Beda kalau stop lossnya di sini teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi untuk US 100 ini sebenarnya dia masih bisa ada potensi untuk naik ya. Tetapi di sini areanya cukup berat sebenarnya. Di sini area supply, strong supply ya teman-teman. Kita bisa lihat di H1-nya saja. Oke, di H1 di sini ada fair value gap. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini ada fair value gap ya. Cukup kecil. Ya, di sini ada fair value gap. Dan kalau kita perhatikan di M30-nya, di sini juga ada supply juga di area ini. Oke. Ada order block juga di sini. Jadi kita bisa tunggu kalau dia masih bertahan di bawah 12.150, 12.200. Mungkin kita bisa ambil posisi sell. Kalau dia berhasil breakout, kita jangan ambil posisi sell dulu. Jadi kita masih wait and see. Yang jelas kalau dia masuk ke area ini, kita panjangin dulu. Oke, ini kita panjangin dulu sampai 200. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau dia nanti berhasil naik ya, berhasil naik sampai ke area ini. Nah, sampai ke area ini teman-teman bisa tunggu dulu ya. Jadi kita jangan langsung entry, kita bisa tunggu dulu. Kalau dia ada konfirmasi code seperti ini, kita bisa langsung ambil posisi salah. Oke. Nah, sebenarnya ini kan area spekulasi ya kemarin teman-teman ya. Saya share kemarin itu area spekulasi, tepat di sini, pas di area ini kan ada spekulasi ya. Ayo. Ya berarti di sini termasuk hoki ya, karena kemarin tuh masuk ke area spekulasi tanpa konfirmasi, dia langsung turun gitu teman-teman. Itu termasuk hoki teman-teman. Jadi kita perhatikan juga area spekulasinya. Kalau di sini area spekulasinya itu agak rawan ya, karena yang di sini dia sudah turun duluan, cuman retest aja, tidak ada pembalikan arah. Berarti di sini kemungkinan harga akan tertembus juga gitu teman-teman. Kalau ini tertembus, kemungkinan dia akan masih terus lanjut naik sampai ke area supply selanjutnya di area ini. Nah, di sini kan H4 ya. Kemungkinan dia akan terus lanjut naik sampai ke area 12.750. Nah, jadi kalau kita mau ambil posisi buy, sebenarnya untuk saat ini udah telat ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau besok dia koreksi lagi, mungkin bisa kita ambil posisi buy. Dengan catatan dia tidak ada konfirmasi untuk bearish ya teman-teman. Hanya koreksi biasa seperti ini. Nah, di sini kan harga cuma koreksi biasa ya, walaupun koreksinya itu cukup dalam. Kita sebenarnya kemarin bisa untuk ambil entry. Kita kemarin prediksi dia akan turun sampai ke area fair value gap dan masuk order block di sini teman-teman. Tapi sayang sekali
harga tidak masuk ke area itu teman-teman, jadi kita nggak ambil posisi buy. Oke, jadi kita tunggu dulu untuk US 100 atau US tag-nya di 12.150 hingga 12.200. Oke, next. Nah, untuk Euro USD ini agak cukup berat sih sebenarnya. Untuk Euro USD kalau mau lanjut naik sebenarnya sih sudah cukup berat, tapi kalau kita lihat daily-nya, di daily-nya sendiri dia masih ada potensi lanjut naik sampai ke 1.107 ya. Nah, di sini. Jadi kalau daily-nya dia memang masih ada potensi untuk naik sampai ke area ini teman-teman. Di sini juga ada fair value gap kalau teman-teman perhatikan. Fair value gap atau imbalance ya. Jadi mungkin beberapa orang menyebutnya imbalance, tapi ada beberapa juga menyebutnya fair value gap. Jadi it's okay, cuman beda istilah aja. Untuk H4 nya, nah untuk H4 sekarang saat ini dia mungkin terbatas di tertahan di area ini, di area liquidity. Ini area liquidity, ada fair value gap, di sini ada order block juga. Nah, di sini mungkin kita bisa ambil posisi sell besok. Di sini juga ada fair value gap juga di dalam. Ini area cukup bagus sebenarnya, fair value gap. Kemudian di sini ada order block. Nah. Oke. Jadi ini kita tunggu aja untuk Euro USD-nya. Pokoknya area-area ini area swing ya, yang tadi saya tanda itu di time frame daily, area swing. Jadi mungkin ini ada kemungkinan dia masih bisa lanjut naik, tetapi di sini dia udah berat, kemungkinan dia akan koreksi terlebih dahulu sebelum masuk ke area 1.10 ya. Kemungkinan untuk koreksi itu bisa cukup dalam. Kita bisa lihat di sini time frame H1 atau time frame M30 nya, kita bisa lihat di candle ya, mungkin ini bisa jadi area, tapi ini ada fair value gap. Nah, kemungkinan dia masih bisa untuk koreksi sampai ke area ini di 1.066. Oke. Nah, mungkin sampai ke area ini fair value gapnya. Jadi ini kan expired hari ini ya, ini expired mungkin tanggal 28 itu dini hari, berarti nanti saat close market ya teman-teman. Jadi ini kalau close market ini udah expired, nanti besok Senin saya perbarui lagi untuk Euro USD. Nah, next kita ada GBP Japan Yen, dan di GBP Japan Yen kita sudah infokan juga di grup ya teman-teman ya, untuk ambil posisi sell manual, dan ternyata effort kita nggak sia-sia teman-teman. Jadi kalau kemarin kita sell manual, untuk saat ini kita sudah floating profit teman-teman. Kalau kita sell manual kemarin yang di tempat area yang sudah saya tandai di sini di 161.500 atau 161.450. Nah, di area ini ya teman-teman. Oke, untuk saat ini kita mungkin sudah floating profit, tetapi di analisa sebelumnya ini hampir menyentuh area sell limit kita. Mungkin besok saya perbarui lagi. Kalau di hari Senin harga cukup respect, cukup bagus ya. Terus dia ada liquidity juga di sini kalau kita perhatikan. Oke. Nah, di sini kemudian harga masih terus turun masuk ke area ini, kemudian dia akan kembali naik gitu. Nah, area ini mungkin. Oke, jadi ini area cukup bagus sebenarnya untuk area ini. Kita bisa lihat besok kalau dia ada konfirmasi cukup bagus, kita mungkin bisa ambil posisi buy, atau kita mau tunggu posisi sell lagi gitu teman-teman. Oke. Next kita ada di USD Swiss franc. USD Swiss franc di luar ekspektasi ya teman-teman ya, karena kemarin itu ada beberapa news USD
kita berharap dia akan terus naik atau spike itu, atau pergerakannya itu cukup volatil besok. Ternyata kemarin itu harga tidak terlalu volatil ya, harga cuman berada di range area kecil seperti ini teman-teman. Jadi pergerakannya cuman masih di situ-situ saja. Oke, jadi mungkin besok kita coba perbarui lagi untuk ambil posisi apa di USD strength, tapi untuk saat ini kita masih pakai yang ini aja gitu. Nah, ini masih posisinya masih bertahan ya teman-teman. Kalau kita mau ambil posisi sell di sini, misalkan di sini area ini, kita mau ambil posisi sell di sini, itu cukup berbahaya ya teman-teman ya, karena di atas itu di samping sini ada equal height, jadi sangat riskan sekali sebenarnya kalau kita ambil posisi sell. Takutnya dia akan terus naik dan melanjutkan penurunan itu sepertinya. Oke, jadi ini mungkin masih bisa dipakai untuk besok teman-teman, kecuali kalau dia sudah break up structure atau di area ini dia sudah break. Nah, kalau area ini yang bawah ini dia sudah break, kemungkinan kita lihat di sini kalau ada konfirmasi bullish di sini kita bisa ambil posisi buy. Nah, ada konfirmasi seperti itu, kita bisa ambil posisi buy dan melanjutkan kenaikan sampai ke area equal height untuk TP nya ya. Oke, next yang terakhir ada USD Japan Yen. Nah, jadi kurang lebih sama dengan pair USD. Jadi di sini kalau di analisa sebelumnya itu, ini sudah saya hapus ya analisa sebelumnya karena dia tidak tersentuh sell limit kita. Jadi kalau posisi sebelumnya, kalau ada yang masih ingat di gambar sebelah sini ya, jadi posisi sebelumnya itu kita ambil posisi sell ya sebenarnya, karena ini mungkin saya analisa kemarin, saya analisa ulang, dia sudah nggak cocok gitu, jadi saya hapus. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia ada konfirmasi bullish ya di time frame H1 nya. Nah, di sini dia sudah konfirmasi bullish. Di sini ada area supply terbentuk di sini. Dia membentuk area supply, sudah cukup valid untuk turun. Kemudian di sini juga ada area demand. Nah, jadi kedua area ini ya teman-teman ya, terlebih kalau kita perhatikan di sini dia seperti membentuk area liquidity juga. Nah, seperti ini. Jadi ada potensi dia akan terus lanjut naik ya teman-teman. Perhatikan, yang jelas di sini dia sudah ada konfirmasi untuk bullish, yaitu yang pertama. Berarti di sini nanti selanjutnya dia akan melanjutkan kenaikan. Terlebih kalau dia turun seperti ini, kita bisa ambil posisi buy di sini. Kalau dia naik seperti ini, kita lebih baik tunggu gitu teman, karena bisa jadi dia terus lanjut turun baru melanjutkan kenaikan gitu. Jadi kita bisa lihat untuk news-newsnya itu, kita cek untuk news besok. Nah, jadi teman-teman kalau mau ambil news, mau menampilkan news seperti ini, nah seperti ini. Sebenarnya kan kelihatannya ada news apa besok nih. Ini ada news hari ini, ini ada news hari ini. Seharusnya sih ada news cukup. Berarti bentar lagi ada news. Saat ini ada news, seharusnya harga cukup bergerak kencang sih harusnya untuk saat ini. News merah semua, core PCE juga. Mungkin belum ada pergerakan, jadi kita bisa tunggu. Kalau ya misalkan dia sampai ke area ini, kita bisa ambil posisi buy ya teman-teman, karena di sini dia sudah ada konfirmasi code sebenarnya. Oke. Mungkin besok Senin. Nah, ini kan data tanggal 31 Januari tanggal 27. Ini kan ada news merah juga di consumer confidence untuk di Japan Yen. Kemudian untuk tanggal 1 Februari dan tanggal 2 nya itu juga ada news federal interest rate. Jadi forecastnya tuh dia naik ya teman-teman. Jadi yang dari sebelumnya 4,5
kemudian jadi 4,75, jadi naik sekitar 25 fps gitu. Dan ada ISM sudah. Jadi untuk minggu depan ada beberapa news ya dari Japan Yen dan ada USD Japan, ada USD juga di sini. Oke, kemungkinan dia akan mencoba untuk turun saat ini. Oke, mungkin cukup sekian dari video kita kali ini. Yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.